Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama, nama saya Muhammad Nasiruddin. Yang kedua, Elizabeth Damayanti. Yang ketiga, Muhammad Sufi Abdullah. Di sini kami dari kelompok Hinduisme akan menjelaskan tentang konsep ketuhanan Trimurti. Langsung saja ke pembahasan. Konsep ketuhanan Trimurti yaitu sistem ketuhanan Hindu mendekati paham materialisme yang bersifat naturalis karena disandarkan pada peristiwa dan kejadian alam, sehingga segala gejala dan gerak alamiah merupakan manifestasi dari lambang kekuatan. Di sini Hindu juga memiliki dua konsep ketuhanan, yaitu Nirguna Brahma, yaitu Tuhan yang tanpa wujud yang disebut dengan Brahma. Saguna Brahma, Tuhan yang bentuk pribadi yang merupakan dasar konsep Trimurti. Selanjutnya, percaya terhadap adanya Tuhan mempunyai peringatan, yakni dengan dan iman terhadap Tuhan itu sendiri. Yakin dan iman ini merupakan pengakuan atas dasar keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada. Hal ini disebabkan oleh Tuhan ataupun Hyang Wedi, yaitu ada ini bahasa dari Hindu yang artinya itu, ketahuilah bahwa keduanya itu merupakan kandungan dari semua makhluk dan aku adalah asal mula dan leburnya alam raya ini. Berarti di sini yaitu Tuhan ataupun Hyang Wedi itu merupakan asal mula dan leburnya itu alam semesta ini. Menurut Hindu, dewa-dewa yang dimanifestasikan juga dipanggil sebagai Trimurti. Ada 3 wujud Sang Hyang Wedi. Wujud-wujudnya adalah Brahma, Wisnu, dan Siwa. 3 dewa Trimurti berhubungan dengan 3 guna dalam permainan kosmos dalam penciptaan, pemeliharaan, dan pemusnahan. Wisnu melambangkan Satavaguna, Siwa melambangkan sifat tamas, dan Brahma berdiri antara keduanya. Ini melambangkan sifat rajas. Nah, untuk Dewa Trimurti sendiri ialah Dewa Brahma, Dewa Siwa, Dewa Wisnu. Dewa Brahma itu disebut sang pencipta, sedangkan Dewa Siwa itu disebut sang pengembali. Dan Dewa Wisnu sebagai dewa yang pemelihara. Pertama, Dewa Brahma, perwujudan Tuhan, yaitu Brahma merupakan sumber benih dan semua yang ada, seperti dinyatakan oleh namanya. Dia merupakan keterhinggaan tanpa batas, sehingga sumber dari ruang, waktu, dan penyebab yang memunculkan nama dan wujud secara filosofis. Dia merupakan tahap pertama dari manifestasi tentang pernyataan keberadaan individual. Secara teologis dia adalah pencipta. Yang kedua, Dewa Wisnu. Dewa Wisnu dikenal sebagai Maha Wisnu, merupakan dewata kedua Trimurti Hindu, yaitu yang menyatakan Satya Guna dan merupakan kekuatan atau gaya sentripetal yang tanggung jawab terhadap pemeliharaan, perlindungan, dan merawat alam semesta yang diciptakan ini. Dewa Siwa, ini yang terakhir. Dewa Siwa dianggap memiliki tanggung jawab terhadap penyerapan alam semesta. Ia merupakan perwujudan dari sifat yang memiliki kecenderungan menuju pembubaran dan pelenyapan. Semua yang lahir harus mati. Segala yang dihasilkan harus dimusnahkan dan dihancurkan. Ini merupakan hukum yang tak dapat dilanggar. Prinsip yang menyebabkan keterpisahan ini, daya dibalik penghancuran ini, itulah Siwa.
Jadi lebih simpelnya yaitu Dewa Brahma itu sebagai pencipta alam, pencipta semua alam. Sedangkan Dewa Wisnu itu sebagai dewa yang merawat alam, menjaga kesuburan, menjaga keseimbangan. Sedangkan Dewa Siwa itu dewa yang menghancurkan, dewa yang membunuh, dewa yang bertanggung jawab terhadap penghancuran. Dewa Wisnu ini bertanggung jawab terhadap penciptaan dan pemeliharaan juga. Jadi seimbang seluruh dewa. Gambaran Brahma atau perwujudan Brahma memiliki 4 kepala yang menghadap ke 4 penjuru. Jadi timur ada, selatan ada, barat ada gitu. Yang mengatakan 4 Weda, 4 yoga atau 4 siklus waktu, 4 varna atau pembagian masyarakat yang didasarkan pada sifat, kecenderungan, dan keterampilan. Biasanya wajahnya memiliki janggut, mata tertutup dalam meditasi. Keempat lengannya memegang benda-benda yang berbeda dalam sikap yang berbeda pula. Lengan itu menyatakan 4 arah. Benda yang dipegang biasanya berupa aksamala atau tasbih, kurca, kuas dari rumput kusa, struk dari sendok atau sendok besar, sruva atau sendok biasa, kamandalu atau kendi, dan pustaka atau buku. Yang kedua yaitu gambaran Wisnu yang paling umum yang biasanya kita lihat, yaitu dia memiliki 1 wajah, 4 lengan yang memegang sanka. Sanka itu kulit kerang, cakra itu jentera, gada pentungan atau pentungan, Padma itu kembang seroja, dan mengenakan kalung permata terkenal yaitu Kaustuba yang berayun-ayun pada gelang rambut Sri Yasta pada dada kiri. Dia juga mengenakan rangkaian bunga atau permata yang bernama Vaijayanti. 4 lengan menyatakan 4 arah mata angin, sehingga merupakan kekuasaan mutlaknya dalam segala arah. Sanka menyatakan 5 unsur dasar, cakra menyatakan pikiran kosmis, geda menyatakan kecenderungan kosmis atau kecerdasan pada kosmis itu, dan berkembang, Padma menyatakan dunia yang berkembang ini. Gambaran umum Siwa yaitu pemuda yang sangat tampan, putih, anggota tubuhnya dilumuri dengan abu, tampak kuat dan mengkilat. Dia memiliki 3 buah mata, di mana yang ketiga berada di kening antara kedua alis mata, dengan 4 lengan. 2 memegang trisula dan damaru atau gendang kecil, sementara 2 lainnya dalam sikap abaya, memberi perlindungan, dan farada atau memberi berkah, mudra. Dia memiliki mahkota rambut panjang yang digelung, yang dari rambut itu mengalir sungai Gangga. Dia juga mengenakan bulan sabit sebagai mahkota. Selai kulit macan dan gajah menghiasi badannya sebagai pakaiannya. Ada beberapa ekor ular di sekujur tubuhnya yang membentuk kalung. Ikat pinggang Yajnapadvita atau benang suci, dan juga gelang tangan. Juga terdapat rangkaian tengkorak kepala yang mengelilingi leher birunya. Mahakuasaan Tuhan. 1. Anima adalah Tuhan bersifat maha kecil. Sifat Hayang Widi ini dapat memasuki semua benda dan tempat yang paling kecil sekalipun, termasuk pada ruang hampa. Tak ada yang lebih kecil dari Hayang Widi. 2. Laghima adalah kemahakuasaan Tuhan yang maha ringan seringan dengannya. Hayang Widi mampu terbang kemana saja. 3. Mahima adalah Tuhan bersifat maha besar. Tidak ada sesuatu yang dapat melampaui kebesaran Tuhan. Dengan kemahakuasaan Tuhan yang maha besar ini, segala ruang terpenuhi oleh Tuhan. 4.
adalah berarti datang atau mencapai. Ini adalah kemahakuasaan Tuhan yang dapat mencapai segala tempat dalam waktu yang sama. Segala kehendak selalu tercapai serta cepat dan serbu jelas. 5. Prakmaya, yang berarti tercapai segala kehendaknya. 6. Istiwa adalah kemahakuasaan Tuhan yang menguasai segalanya dalam segala hal utama. 7. Wasitwa adalah berarti maha kuasa dan mengatasi segala-galanya, tidak berpengaruh oleh hukum lahir, hidup, dan maut. 8. Yatra kama wasayitwa, yaitu kemahakuasaan Tuhan bahwa segala kehendaknya tak ada yang dapat menentang atau menghalangi, tetapi Dia tetap berkuasa dan mengatasi segala-galanya. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.